Saya Satika Jubir dengan NIM 11242 Prodi Biologi R002 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan hubungan dan penerapan ilmu matematika dalam biologi. Apa sih hubungan dan penerapannya? Yuk, tonton video ini sampai habis ya! Matematika memiliki banyak hubungan dan penerapan dalam biologi, terutama dalam memahami fenomena biologi secara kuantitatif. Beberapa hubungan dan penerapannya sebagai berikut. Peranan matematika di bidang biologi yang pertama adalah populasi dan ekologi, di mana populasi merupakan kumpulan individu sejenis pada suatu area tertentu beserta interaksinya. Matematika digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan populasi dengan model seperti pertumbuhan eksponensial dan logistik. Adapun persamaan eksponennya dan persamaan logistiknya. Peranan yang kedua yaitu genetika, di mana genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengkodean atau pewarisan sifat pada makhluk hidup. Matematika digunakan untuk menghitung peluang munculnya genotip dan fenotip persilangan genetika dalam hukum Mendel. Contohnya, menghitung peluang individu dengan genotip tertentu berdasarkan persilangan di kotak Punnett. Selanjutnya, biofisika dan fisiologi. Persamaan diferensial digunakan untuk memahami difusi zat melalui membran sel. Adapun persamaan difusinya dan penerapan yang keempat adalah epidemiologi. Model matematika seperti SIR digunakan untuk mempelajari penyebaran penyakit dengan persamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal matematika yang berhubungan dengan biologi. Langsung saja ke soal pertama. Sebuah populasi bakteri awalnya sebanyak 100 individu dan tumbuh secara eksponensial dengan tingkat pertumbuhan R sama dengan 0,02 per jam. Pertanyaannya, hitung jumlah populasi setelah 10 jam. Oke, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus pertumbuhan eksponensial. Yaitu rumusnya adalah sama dengan di mana PT merupakan jumlah populasi setelah waktu T, P0 adalah populasi awal, R adalah laju pertumbuhan, dan T waktu. Jadi pada soal diketahui populasi bakteri awal sebanyak 100 individu. Jadi diketahui P0-nya adalah 100, kemudian tumbuh secara eksponensial dengan tingkat pertumbuhan R sama dengan 0,02 per jam. R-nya adalah 0,02. Kemudian pertanyaannya, hitung jumlah populasi setelah 10 jam. Jadi T adalah 10. Dan nilainya, hitung jumlah populasi setelah waktu, berarti T. Dari data-data yang sudah didapat, kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi, P sama dengan T-nya adalah 10. Kemudian P0-nya adalah 100. R-nya yang diketahui adalah 0,02 dikali dengan T-nya tadi adalah 10. Sama dengan 100. 0,02 dikali 10, 0,2. Jadi P10 sama dengan 100 dikali eksponensial 0,2 adalah 1,221. Jadi didapatlah nilai P10 itu sama dengan 100 dikali 1,221, yaitu 122,1. Jadi jumlah
diketahui dua individu heterozigot A besar A kecil, berarti parentalnya sama-sama A besar A besar A kecil. Nantinya kita silangkan sesama parentalnya. Jadi A besar disilangkan dengan A besar adalah A besar A besar. A besar disilangkan dengan A kecil A besar A kecil. A kecil disilangkan dengan A besar A besar A kecil, dan A kecil disilangkan dengan A kecil adalah A kecil A kecil. Kemudian didapatlah A besar banding A besar A kecil banding A kecil A kecil. A besarnya ada 1, A besar A kecilnya 2 banding A kecilnya 1. Jadi peluang genotik untuk A kecil ini sama dengan 1/4 atau 25%. Nah, jadi peluang genotik A kecil adalah 1/4 atau sebesar 25%. Dari contoh-contoh tersebut dapat ditunjukkan bagaimana matematika membantu menganalisis dan memprediksi fenomena biologis dengan lebih terstruktur. Semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Sofida Lubir, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.